Hi listeners. So now we're gonna learn about the grammar, how to construct the sentence. Bagaimana kita menyusun sebuah kalimat dengan menggunakan going to and will. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah agenda atau bahkan teman-teman merubah agenda. So this is gonna be so important for you to know about how to construct, how to build the sentence when you want to make the agenda or make the arrangement or rearrangement, change the arrangement. That's so important. Kenapa harus going to dan will? Ya, karena going to dan will ya merupakan grammar yang kita gunakan untuk menyatakan sebuah rencana, sebuah planning. Ya, so that's why we're gonna learn about going to and will. Going to and will in Indonesia, in bahasa Indonesia itu artinya sama-sama akan, teman-teman. Sama-sama akan. Ya. Namun di dalam sebuah konteks ya, terutama dalam spoken English, dalam bahasa Inggris yang spoken, itu berbeda penggunaannya antara going to dan juga will. Pertama kita akan menjelaskan kapan sih kita pakai will, kapan sih kita pakai going to. Okay. The context, the situation. Ya. Kita menggunakan going to apabila plan yang kita lakukan itu benar-benar akan kita laksanakan. So we use going to talk about the fixed plan. Ya, atau plan yang sudah kita putuskan. For example, that next month I'm going to go to your exhibition. Ya, bulan depan saya akan mengunjungi atau pergi ke pameranmu. Gitu. When you are talking about that, ketika kamu berkata demikian, artinya kamu udah fix bahwa bulan depan kamu akan pergi ke exhibitionnya temanmu itu. Nah sekarang sebaliknya, kita coba pakai will dengan kalimat yang sama. Next month, I will go to your exhibition. Or maybe I think next month, I will go to your exhibition. Nah, di situ saya tambahin I think agar konteksnya berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama tuh I'm going to go to your exhibition next month, dan kedua I think I will go to your exhibition next month. Ya. Yang membedakan antara konteks pertama dan kedua itu adalah I think. Ketika kita pakai I think di situ, I think itu sebuah opinion, di mana opinion itu belum tentu real, ya. Belum tentu kita akan lakukan itu. Jadi kita pakai will di situ. I think kayaknya bulan depan saya akan ke pameranmu deh. Nah, ada kata kayaknya di situ. Perbedaannya di situ. Kalau masih ada kata I think, maybe, yang harus teman-teman pakai itu adalah I will. Jangan pakai I'm going to. I think I'm going to go to your home tonight. Kayaknya saya mau ke rumahmu nanti malam. Tapi pakai going to. Nah itu yang harus teman-teman hindari. Ya, jadi sudah jelas perbedaannya penggunaan going to dan will itu seperti apa. Going to, sekali lagi, itu untuk planning atau rencana yang sudah pasti teman-teman lakukan. Sedangkan will itu adalah rencana yang belum pasti teman-teman lakukan. Selain belum pasti, penggunaan will itu kita bisa lakukan apabila situasi percakapannya itu bersifat spontan. Contohnya, when you have a meeting with your client and then your client say to you like this, "Hey, mister, where will you go?" I'll go to toilet after this. Ya.
Di situ percakapannya, misalkan si klien bilang kepada kamu, Pak, kamu habis ini mau kemana? And then you answer, saya akan ke toilet setelah ini. Tapi pakai will, I will go to toilet after this. Dan kamu lakukan itu ternyata. Ya, kamu lakukan itu ternyata. Nah, percakapan itu walaupun kamu lakukan, pasti kamu lakukan. Kenapa di situ pakai will? Karena sifatnya spontan. Ya, spontan. Karena sifatnya spontan. Sekali lagi, if you are talking spontaneously, you can use will. Walaupun itu bakal kamu lakuin atau pasti kamu lakukan. Ya, di sini sebenarnya lebih fleksibel. Kalau memang kamu pakai going to, it's okay. But if you want to use will, go ahead. Yang krusial itu mengenai sesuatu yang sudah di planning dan belum di planning. Itu yang krusial. Kalau sudah di planning, you gotta use going to. Misalkan awalnya the meeting with your boss is gonna be held in Thursday. Ya, meeting sama bosmu akan diadakan hari Kamis. But in the middle of the way before Thursday, there is something that you must do, sehingga kamu nggak bisa meeting, ya. Dan kamu di situ penentu meeting maksudnya itu yang kalau tidak ada kamu meeting itu nggak jalan, gitu. Nah, karena di situ hari Kamis kamu ada acara, sebelum hari Kamis kamu sudah bisa menginformasikan bahwa the meeting is going to be held. It's going to be rearranged. Meetingnya akan diatur ulang, dijadwalkan ulang. It's just because you have something that you must do. Ya, itu kan sudah terkonsep, sudah terplanning. Bahwa, tiba-tiba Kamis minggu depan saya nggak bisa meeting. Jadi kamu lapor dulu. Nah, ketika kamu lapor, itu pakainya going to. Ya, this Thursday, the meeting is going to be rearranged. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah perbedaan yang jelas when you use will and when you use going to. When we are talking about planning. Alright? So this, how to build. Bagaimana kita menyusun, how to construct. Bagaimana kita menyusun kalimatnya ketika kita akan menggunakan going to dan juga will. Ya. Di dalam PowerPoint sudah saya sediakan di situ dengan jelas how to build the sentence using will, how to build the sentence using going to. When we want to make a sentence using will, the first you need to decide is the subject. Siapa pelakunya? Apakah saya yang melakukan, atau dia, atau bos kita, atau siapapun itu. Ya, pertama subject. The first one, after subject, you're gonna put will. Kamu harus taruh will di istilah subject. For example, the subject is my boss. Okay. And then, after my boss, should be will. My boss will. Nah, seperti itu. Sudah selesai? Not yet. Nah, setelah itu baru intentionnya. Apa yang mau teman-teman bicarakan? Ya. Bos saya tidak akan hadir. Atau bos saya akan hadir pukul 5, for example. My boss will arrive at 5. Bos saya akan hadir pukul 5. My boss will arrive at 5. Jadi setelah subject itu akan ada will, setelah will baru akan ada planningnya. Seperti itu. Ya. Dan yang harus teman-teman ketahui setelah will itu kan ada verb di situ. Ada kata kerja. Penggunaan verb setelah will itu adalah basic verb. Apa sih basic verb? Basic verb itulah verb original. Verb yang tidak mempunyai imbuhan apapun di belakangnya. Tidak ada imbuhan S,
Tidak ada imbuhan ing atau ed. Jadi verb original verb. Setelah will, itu harus pakai original verb. Will arrive. Kayak tadi will arrive. Arrive di situ tidak saya kasih imbuhan s walaupun subjeknya itu my boss. My boss kan berarti he ya atau she. Kalau nggak ada will-nya harusnya my boss arrives. Tapi karena ada will, jadi kita buang s-nya. My boss will arrive. Gitu. Dan sekarang kita akan bahas untuk bagaimana kita mengkonstruksi atau menyusun kalimat dengan menggunakan going to. Yang pertama, teman-teman tentu siapkan subjeknya ya. Subjeknya terserah ya. For example, my boss. My boss itu kan sama dengan he or she. Alright. Setelah subjek yang harus kita yang harus kita taruh di setelah subjek itu adalah to be. To be ada apa saja dalam bahasa Inggris? Is, am, are, was, were. At least you understand about these 5 to be's. At least teman-teman harus tahu nih 5 to be. Is, am, are, was, were. Karena tadi my boss itu cuma satu, berarti to be yang kita pakai apa? Is. Okay. My boss is. What's next after to be? Itu going to-nya. Setelah to be itu going to-nya teman-teman. So my boss is going to. Ya, baru my boss is going to. Setelah going to, apalagi? Verb-nya atau kata kerjanya. Tadi apa? Masih ingat? Yes, arrive. Ya, kata kerjanya tadi arrive. Jadi kita pakai my boss is going to arrive at 5 o'clock. Bos saya akan nyampe pada jam 5 sore. Artinya sama aja penggunaan will dan going to, nggak ada yang beda. It's just the same. If we want to see about the translation of them, translationnya sama aja. But the meaning, the context, the situation, they are different. Itu beda teman-teman. Situasinya berbeda. Pakai will itu untuk sesuatu yang mendadak. Contohnya sebelum rapat tiba-tiba kamu ditelepon bosmu bahwa bosnya nggak bisa hadir. Itu bisa pakai will. Tapi kalau memang rapatnya besok dan sekarang sudah dapat info that tomorrow your boss is not going to attend, nggak bisa hadir, berarti kamu pakainya going to, jangan pakai will lagi. Karena udah pasti, udah terencana sebelumnya. Alright, jadi itulah penggunaan going to dan will. Nanti teman-teman bisa lakukan latihan sendiri di dalam PowerPoint. Ya, selamat mengerjakan latihan-latihannya teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk materi di pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.